Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Nah, isinya apa? Kamu punya kompetensi budaya untuk komunikasi interkultural itu, kamu harus menguasai situasi dan menguasai dirimu sendiri. Menguasai situasi, ya. Menguasai dirimu sendiri itu berarti menguasai 1, 2, 3, 4, 5 aspek. Knowledge, effective, 2 aspek sebenarnya. Yang efektif itu isinya 3, itu kurang kesana anunya. Motivation, attitude atau behavior, dan psychomotorik. Attitude itu perilaku, behavior itu watak. Jadi afeksi isinya motivasi, perilaku atau watak, dan penerjemahan motivasi dan perilaku namanya psikomotorik. Kita jelaskan satu-satu. Menguasai situasi itu berarti menguasai 4 hal. Yang pertama, peka terhadap situasi. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kapan harus mengkritik, kapan harus memuji, kapan harus mendiamkan. Itu namanya peka. Jadi ngerti situasi. Waktunya orang senang-senang, menang, ya mungkin kritiknya nanti dulu. Biarkan senang-senang dulu, besok baru ngomong kritik. Waktunya orang sedih, ya nanti dulu, jangan dikritik dulu. Biar tenang dulu hatinya, baru kita kritik. Ini namanya peka situasi. Tidak bisa, Pak. Saya ini filosof. Yang benar akan selalu saya omongkan. Loh, jangan dulu. Lihat situasi dulu. Memungkinkan nggak daripada kamu capek-capek ngomong dan tidak ada hasilnya? Kenapa? Situasinya tidak pas. Jadi paskan dulu situasi. Yang kedua, sadar akan posisi sosialmu di tengah komunitas. Kamu itu apa dan siapa? Harus ngerti. Kamu boleh punya pendapat tentang apa hari ini yang ramai, cawapres misalnya, tapi kamu harus sadar dalam konstelasi persoalan cawapres ini kamu ada di mana. Saya, Pak, sebagai mahasiswa semester 1 ingin, ya tidak apa-apa kamu ngomong gitu, cuma tidak ada gunanya. Kenapa? Posisimu. Gitu loh. Jadi mungkin dengan posisimu yang semacam itu, kalau kamu tiba-tiba ngomong, tidak ada orang dengar. Kalau ingin suaramu didengar, sampaikan aspirasimu itu pada rektormu, misalnya biar rektormu membawa ke Jakarta, ketemu sama presidennya dan seterusnya. Itu baru ada gunanya ngomong. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong terus ingin didengarkan, seluruh orang Indonesia harus tahu pendapat saya ini. Kamu didengarkan aja enggak. Kenapa? Posisimu sebagai apa? Hari ini kan hampir semua orang jadi komentator. Apa wae dikomentari, apa yo ndak kesel. Sadari saja posisimu ada di mana. Gitu loh. Kalau kamu ingin suaramu didengar, ya bercita-citalah atau sekarang jadilah wartawan ngono wae. Wartawan majalah yang besar terus. Kayak ya mungkin dilatih mulai sekarang, kamu nulisnya di surat pembaca misalnya. Punya pendapat tidak apa-apa. Pokoknya kesadaran akan posisi. Itu penting. Karena ya salah posisi juga bahaya. Kalau di rumah kamu sebagai anak, kalau di kampus kamu sebagai mahasiswa, kalau di kos-kosan kamu sebagai teman. Nah ini kan posisi. Di kos-kosan kamu memposisikan diri sebagai mahasiswa, misalnya nanti temanmu sak kamar mau anggap dosen. Kan gak cocok. Ya kan? Di rumah harusnya jadi anak, kamu merasa jadi bapak. Ini bapakmu lah bingung nanti. Harus ngerti posisi dalam komunikasi. Nah, itu nanti berhubungan dengan yang ketiga, kesadaran tentang relasi. Hubunganmu sama dia apa?
Kamu kok peduli amat sih sama yang kulakukan? Emangnya kita pacar? Nah, itu relasi. Jadi harus jelas. Emangnya kamu apaku? Nah, itu kan relasi namanya. Kamu sudah capek-capek, bantu macam-macam, ternyata jawabannya emangnya kamu apaku? Nah itu, ya. Jadi salahmu dewe, kamu ndak punya unsur situasi tadi. Dan juga pahamilah partikular, situasional, konteks. Iya sih, secara posisi, secara relasi mungkin begitu, tapi ini khusus. Harusnya di kos-kosan temen ya temen. Tapi ini khusus ketika kamu belajar tidak paham-paham, terus tanya ke temenmu, wah sekarang temenmu jadi dosen. Itu namanya partikular, situasional, konteks. Ada situasi yang sangat khusus. Gitu loh. Harusnya kita cuma temen, tapi ini ada undangan jagung. Kalau nggak bawa pasangan tidak enak. Sementara ya, nah, itu contohnya partikular, situasional, konteks. Ya nanti kalau sudah selesai yo, yang teman kembali ke teman. Oke, atau yo kalau nggak terima yo bayar lah, disewa. Jadi pasangan wisuda sewaan misalnya, nah, itu unsur situasi namanya. Terus, nah unsur individual sekarang yang pertama knowledge. Kamu harus paham, harus punya pengetahuan kayak tadi tentang dirimu, tentang yang lain, tentang situasinya, kondisi masyarakat yang kamu hadapi, norma-norma yang ada di sana. Yang itu mungkin beda dengan norma-norma yang ada di sini. Kalau di luar negeri, orang nyebrang di jalan itu meskipun harus jauh, dia tetap milih penyeberangan atau yang legal. Tapi kalau di sini, meskipun di sana ada penyeberangan, pokoknya kamu mau nyebrang di mana lewat aja. Itu budaya namanya. Orang Barat mungkin kaget-kaget. Tapi kalau kamu di Barat mungkin juga kaget-kaget, gerunang. Nah, tapi itu budayanya begitu. Jadi tidak sama. Nah, harus paham situasi yang dihadapi, norma-norma dan aturannya. Harus punya knowledge. Terus motivasi. Motivasi ini ya pendorongnya. Biasanya emosinya yang pas. Nanti lahirnya niatnya. Kalau dalam agama ya motivasi lebih dekat ke niat. Motivasi mempengaruhi caramu berkomunikasi. Apa motifmu dekat-dekat sama orang itu? Itu kan berpengaruh. Ada yang, oh enggak, biar temanku banyak aja. Atau biar dia jadi pacarku aja. Atau itu nanti cara melahirkan gaya komunikasi yang berbeda. Kondisi emosi, kondisi motivasi mempengaruhi komunikasi. Ngaji ini motivasimu apa? Ngerti filsafat? Atau daripada nganggur, atau tren, atau nyari kopi, atau ya bisa begitu. Kebetulan ada yang dilirik di sini, atau ya, macam-macam. Itu motivasi menentukan tindakan. Motivasi bisa turun, tidak kuat. Kalau motivasi tidak kuat, tindakan juga tidak serius. Sebabnya secara umum 3. Karena kamu tidak tahu. Jadi tidak termotivasi. Orang yang tidak tahu betapa pentingnya ngaji filsafat, itu motivasinya beda dengan yang tahu pentingnya ngaji filsafat. Orang yang tidak tahu enaknya nonton sepak bola langsung di lapangan, beda semangatnya nonton sepak bola dengan yang tahu. Jadi tahu menentukan motivasi. Kamu kan kadang heran, itu mau-maunya nonton sepak bola sampai segitunya. Loh, itu sewenang mereka. Kamu tidak tahu aja. Kamu tidak paham motivasinya dia. Kenapa? Karena kamu tidak tahu. Jadi motivasi itu kuncinya ya pengetahuan.
Yang kedua, tidak srek, tidak cocok. Ini juga menurunkan motivasi. Tidak nyaman. Bukan passion saya Pak itu tidak nyaman berarti. Katanya orang-orang sih enak, tapi bagi saya kok biasa saja. Malah saya cenderung tidak suka, itu tidak nyaman. Motivasi pasti juga turun. Atau karena situasi tertentu. Sedang pusing misalnya, yang semula jadi suka, bisa jadi tidak suka. Sedang marah misalnya, yang semula suka jadi tidak suka. Sedang sangat sedih atau sangat gembira, itu kan situasi tertentu. Yang semula termotivasi jadi tidak motivasi. Semangat-semangat ingin menyelesaikan studi, lihat, wah teman saya sudah wisuda sekarang malah bingung Pak mau ngapain lagi. Wah, motivasimu turun. Kenapa? Ada peristiwa. Temanmu yang sudah wisuda sekarang malah mau pulang gimana, tidak pulang itu ngapain. Itu terus terjadi demotivasi. Nah, terus harusnya kamu mau lulus, jadi sekarang ragu lagi, tidak termotivasi. Itu unsur individual. Motivasinya harus kuat. Nah, attitude atau behavior, itu tadi yang saya jelaskan. Toleransi. Jadikan toleran alasnya hubungan antar budaya. Pokoknya mentalmu siap aja kalau ada orang berbeda dengan dirimu. Itu namanya kamu punya mental toleran. Banyak orang yang tidak siap. Orang yang ngerti teori-teori psikologi, orang yang ngerti teori-teori sosial, antropologi, mungkin nggak terlalu kaget lihat tadi tiba-tiba kok muncul kerajaan ubur-ubur misalnya. Itu mungkin ada problem psikologi yang gabung sama problem ekonomi, mungkin yang gabung sama problem budaya dan nilai-nilai dan seterusnya. Nah itu kalau wawasanmu luas, pengetahuanmu luas, kamu lebih mungkin toleran. Yang kedua, empati. Empati itu walk in another person's shoes. Memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku kayak dia, mungkin aku lebih parah dari dia. Itu empati namanya. Seandainya posisiku kayak dia, punya keyakinan A tapi disesat-sesatkan, mungkin aku itu namanya empati. Jadi kalau toleran itu kamu masih jadi dirimu, cuma kamu biarkan orang jadi dirinya. Kalau empati itu kamu membayangkan dirimu jadi dirinya. Itu namanya empati. Kamu posisikan dirimu di posisinya dia. Ya kayak tadi misalnya, beribadah hari Minggu tidak pernah kerja bakti. Seandainya aku, kok tiba-tiba ada wahyu bahwa sholat Jumat itu diganti hari Minggu, nggak jadi sholat Jumat berarti ya, sholat Minggu berarti. Aku mungkin ya tidak ikut kerja bakti, ya mending ke masjid, wong itu wajib. Misalnya, itu namanya empati. Seandainya aku, kan kayak gitu. Nah, orang yang pinter empati itu biasanya enak, mampu untuk melakukan komunikasi interkultural. Yang ketiga, non-judgmental. Jangan menghakimi. Karena orang menghakimi itu agak berat. Hakim aja sebelum memutuskan butuh pengacara, butuh jaksa. Kok kamu tiba-tiba menghakimi tanpa pengacara, tanpa jaksa? Ada yang nuntut, ada yang bela, baru dihakimi. Kamu baru ngerti dikit sudah menghakimi. Jangan menghakimi. Jadi kalau mau ngomentari boleh sifatnya deskriptif. Deskriptif itu ngomong apa adanya. Yang saya tahu dia melakukan ini, titik. Jangan interpretatif. Kalau interpretatif pun sudah menghakimi. Interpretatif itu kan menafsirkan, memberi makna sesuai versi kita. Ini jenis menghakimi juga. Atau evaluatif. Evaluatif itu menilai, memvonis kayak tadi, itu menghakimi. Jangankan yang evaluatif, yang interpretatif juga jenisnya menghakimi. Berikan hak menghakimi hanya pada hakim.
Kalau agama, hakim itu namanya kodi. Maka sesat tidak sesat misalnya serahkan pada kodinya, hakimnya. Kerajaan ubur-ubur sama MUI sudah divonis sesat. Nah itu memang sudah layak, hakimnya sudah ngomong gitu. Terus kamu sebut sesat, tidak masalah. Tapi jangan kamu tidak punya hak. Oke ya, hakmu ya sesuai kuasa yang kamu miliki. Kalau kamu guru TPA, ya kamu punya hak menilai murid-murid TPA-mu. Kalau kamu orang tua, mungkin kamu punya hak menilai anakmu. Kalau kamu dosen, kamu punya hak menilai mahasiswamu. Jangan menghakimi yang di luar kuasamu, non-judgmental. Apalagi budaya yang lain itu pasti di luar kuasa kita. Gitu loh. Masa orang barat itu makan, saya pernah sama orang luar negeri makan nasi sama susu. Jadi ada nasi, dia ngambil susu makan. Kalau kita kan kayak gitu kok dimakan. Tapi bagi mereka biasa. Gitu loh. Ada yang kayak kita makan nasi sama lauk, tapi lauknya dimakan sendiri, terus nasinya dimakan sendiri. Ada yang begitu. Loh, itu budaya mereka. Jangan dihakimi. Yang ketiga baru psikomotorik. Jadi knowledge dan affective dan motivasi dan tadi behavior attitude diterjemahkan dalam kenyataan. Baik bentuknya verbal atau non-verbal, kata-kata atau tindakan. Menghakimi tadi kan bisa kata-kata. Kamu bilang, oh dia sudah sesat. Atau tindakan. Tidak kamu bilang sesat sih, tapi tiba-tiba kamu serbu, kamu keprui. Nah, itu sama aja menghakimi namanya. Saya nggak menyesatkan kok Pak, cuma saya pukuli gitu aja. Ya podo wae itu jenenge. Itu namanya non-verbal. Saya nggak mengkafir-kafirkan kok, paling saya caci maki sedikit aja. Nah, itu sama aja. Jadi itu namanya psikomotorik. Kita harus punya kemampuan verbal, non-verbal, dan pengambilan keputusan yang pas. Rule enactment. Ini rule enactment itu kapan harus dieksekusi? Yang pas. Semua motivasi, knowledge, dan behavior, attitude tadi kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya, ayo dijalankan. Verbal atau non-verbal, cari timing yang pas. Itu namanya psikomotorik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.